Selamat hari Minggu. Masih bernafas kita puji Tuhan ya. Tuhan baik tiap-tiap hari. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan untuk kita memuji Tuhan. Amin. Kita mau bawa persembahan kita hanya kepada Dia yang layak. Biarlah hari ini fokus kita hanya Yesus. Amin. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu, Tuhan pulihkan hati kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Berkati lagi, biar kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan lagi, biar kemuliaan Tuhan memenuhi kita. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan, pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, ini doa kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati sekali lagi kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati. Mari bangkit berdiri, bawa pujian kita kepadanya. Segala pujian syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang, amin, di hadapan-Mu. Memujimu,
Bapa terima kasih. Penuhi kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu, hati kami dipulihkan, hati kami dibaharui, hati kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih, berotoritaslah Tuhan di ibadah kami saat ini. Terima kasih kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Bapa terima kasih. Kami percaya di dalam nama Tuhan ada kemerdekaan. Terima kasih, kami siap memuji dan memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, boleh duduk kembali. Saudara, siapa yang hidupnya di dalam Tuhan terus diberkati? Amin, haleluya. Tansa diberkahi ya. Kita mau iring dia tuh terus. Haleluya.
Mari kita bangkit, kita tetap puji Dia. Haleluya. Serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus, nama Yesus, benar ada Tuhan, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus apa? Oh, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Terus bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Mari kita tetap serukan nama Yesus. Haleluya. Sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya, nama yang berkuasa. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus berkuasa, nama Yesus, benar ada Tuhan, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan lagi, nama Yesus di atas segalanya. Di atas segalanya. Mari kita bersorak-sorak, nama Yesus tetap berkuasa, amin. Apalagi buat saudara dan saya yang dipilih jadi umat Tuhan. Haleluya. Kita dipilih. Dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan membawa
jaminan kekekalan. Amin. Haleluya. Hanya Dia jawaban hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kadang kita tidak mengerti jalan yang kita jalani, tapi tetap percaya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami,
bersyukur untuk kesempatan di pagi hari yang istimewa ini. Ketika kami masuk ke hadirat Tuhan, selalu ada yang istimewa. Karena yang istimewa adalah kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ketika Engkau turun melengkapi hidup kami dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang melampaui segala akal. Itu yang kami rasakan Tuhan, kami menjadi lengkap. Kami menjadi pribadi yang sempurna. Kami merasa kami mendapat apa yang kami perlukan selama ini. Dan kebutuhan kami adalah Engkau. Bersabdalah Tuhan Yesus, dan pakailah lidah bibir hamba-Mu, supaya ketika firman Tuhan disampaikan Tuhan, kami memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hati, setiap masalah yang kami bawa ke dalam Tuhan Yesus, ke dalam rumah-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau meletakkan ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Dan kami percaya ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami akan diberi kelegaan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Berkati telinga kami, berkati hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap kita katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih buat gembala yang sudah memberi kesempatan ini untuk saya melayani. Dan terima kasih untuk jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Senang sekali ya karena saya sudah lama selalu hadir di ibadah sore. Kali ini kesempatan saya bertemu dengan saudara-saudara kembali di pagi hari ini. Masih semangat dan sukacita Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah pandemi? Amin ya. Haleluya. Kita akan melihat, kita akan berbicara tentang sebuah kisah yang ada di Perjanjian Lama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Karena kisah ini sekitar 29 pasal, kita tidak akan baca semuanya bersama-sama. Tapi kisah ini menceritakan sebuah hubungan antara seorang hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa, dengan seorang perempuan yang di Sunem. Saya akan ceritakan bahwa Nabi Elisa kalau ketika suatu saat berkunjung ke Sunem, dan kemudian dia dijamu oleh seorang wanita yang kaya, yang tidak disebutkan namanya. Ya, wanita ini kaya dan kemudian dia bilang kepada suaminya, "Papa, ayo kita bangunkan yuk untuk hamba Tuhan ini sebuah tempat tinggal di kamar di atas gitu. Supaya kalau ketika hamba Tuhan ini datang bukan sekedar kita bisa jamu makan. Tetapi supaya hamba Tuhan ini bisa tidur, bisa menginap di rumah kita. Dan kalau ada mereka akan merasakan berkat yang lebih besar karena mereka merasa bisa melayani hamba Tuhan ini dengan lebih lagi. Dan kemudian dibangunlah sebuah rumah kecil sesuai dengan impian wanita ini untuk melayani hamba Tuhan tersebut. Ada sebuah bangunan yang didirikan di sana dan kemudian disediakan kasur, ada meja dan peralatannya sehingga hamba Tuhan ini bisa tidur. Suatu saat hamba Tuhan ini yang namanya Nabi Elisa yang kita sudah tahu terkenal banget kan, berkata, Bu, ibu ini kok susah-susah untuk kami. Coba ibu tolong katakan ya, karena tergerak rupanya hati Nabi Elisa melihat wanita ini adalah wanita yang kaya tapi mau melayani Tuhan dengan kekayaannya. Lalu dia tergerak, Bu, apa sih yang bisa aku lakukan untuk ibu? Lalu si Gehazi bilang, Pak, Nabi abdi Allah, itu wanita itu tidak punya anak. Suaminya juga sudah tua. Nah, disinilah tahu kebutuhan. Nah, kemudian hamba Tuhan ini berkata kepada abdinya yang namanya Gehazi, coba tolong panggil wanita Sunem itu. Lalu dipanggil nih ibu. Lalu hamba Tuhan ini tahu apa yang menjadi kebutuhan. Ketika dia kenali apa yang menjadi kebutuhan sekalipun itu tidak sempat dia sampaikan. Lalu dia berkata seperti ini kata-kata profetik dari Nabi Elisa. Tahun depan, di waktu kurang lebih seperti ini, kira-kira seperti ini, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jelas kata-kata nubuatannya, seorang anak laki-laki.
Dan benar juga, tahun depan wanita ini mengandung seorang anak dan melahirkan seorang anak laki-laki keluarnya. Lalu kita ingin tahu apa yang terjadi saudaraku. Apakah ini happy ending saudaraku? Karena ketika sudah punya anak, masalah belum selesai, ternyata punya anak itu gak cukup. Karena ketika dia menjadi besar, apa yang didapati? Ketika dia menyongsong ayahnya sedang bekerja di ladang. Lalu anak ini panggil, dia mau ketemu papanya tetapi dia bilang, aduh kepalaku sakit. Dan tiba-tiba anak ini jatuh saudaraku. Lalu papanya bilang coba bawa kepada mamanya. Karena bapak kerja ya, bawa tuh ke mamanya. Karena mama anak itu tanggung jawab ibu ya. Lalu dibawa kepada ibunya. Dan ketika apa yang terjadi dengan anak itu kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-20. Setelah anak ini diangkat dan dibawa kepada ibunya, ayat yang ke-20, diangkatnyalah dia, anak itu, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Mungkin dari pagi hari sampai tengah hari di bawah pangkuan ibunya. Tetapi sesudah itu ayat ini berkata apa? Mati. Apakah ayat ini selesai? Apakah ibu ini terima ketika anaknya mati? Dia menerima saja keadaan itu. Di sini kita akan melihat bahwa sebagai seorang ibu, pergumulan dia adalah ketika Tuhan sudah memberi saya sesuatu, saya sudah dipercayakan sesuatu oleh Tuhan. Saya tahu tidak mungkin rencana Tuhan sampai di sini. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, WL membawa kita menyanyikan. Ada rancangan Tuhan di balik ini. Enggak mungkin, karena anak ini aku tidak minta. Bahkan dia berkata kepada hamba Tuhan itu, abdi Allah, jangan berdusta kepadaku. Karena dia sudah tahu suaminya sudah tua, dia sendiri seperti itu. Kalau dia diberi harapan kosong, dia tidak mau. Dan kemudian setelah anak itu mati saudaraku. Ini yang menjadi masalah saudaraku. Ini tanggung jawab dia saudaraku. Kita akan melihat bahwa di ayat-ayat selanjutnya inilah yang kemudian kita akan melihat tindakan apa yang dilakukan oleh ibu ini. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan iman yang kita akan lakukan atau yang dilakukan oleh wanita ini kemudian akan menghasilkan sebuah mujizat. Hari-hari ini saudaraku, kita mungkin juga perlu mujizat, tapi mungkin kita berbeda mujizat kita. Kita harapkan ada sesuatu Tuhan terjadi dalam hidupku, dalam hidup keluargaku. Apa yang coba ingin disampaikan oleh penulis kitab ini, karena ini adalah kitab sejarah saudaraku. Jadi ini memang benar-benar terjadi. Mari kita akan melihat bagaimana Alkitab atau penulis mencoba menyeberangkan kita kepada untuk tahu apa sih yang ingin disampaikan melalui peristiwa ini. Tindakan-tindakan iman apa saja yang bisa membuat anak yang mati ini menjadi hidup. Kita akan melihat di samping mujizat yang Tuhan buat melalui hambanya Elisa. Anak yang mati dia bisa hidup lagi. Kalau nasi saudaraku sudah jadi bubur, bubur gak bisa jadi nasi. Orang sudah mati mau bangkit lagi menjadi hidup lagi itu susah. Kalau sakit bisa sembuh, tapi kalau mati itu susah. Ini sebelum ada Yesus ya, jadi masih ini kisahnya nabi-nabi. Tuhan Yesus masih belum turun ke dalam dunia. Nah ini kemudian menjadi tantangan buat wanita ini. Bagaimana aku seorang ibu memperjuangkan anakku, sudah mendapat anak daripada Tuhan, sekarang aku harus fight for my son gitu ya. Saya akan berjuang untuk anakku. Kita akan melihat keteguhan hati ibu ini. Apa yang dia lakukan, lalu kita akan lihat, kita akan baca bersama-sama dari ayat yang ke-21. Saya akan lanjutkan. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnya pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruhlah kepadaku seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina.
Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Ayat 23, kita baca bersama-sama. 2, 3. Jawab perempuan itu apa? Jangan khawatir. Selanjutnya, dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan tanah aku dalam perjalananku kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah itu melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya itu, lihat perempuan Sunem itu datang. Ayo kita baca bersama-sama, 2, 3. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu apa saudaraku? Selamat. Terus, dan sesudah ia sampai ke gunung itu dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehasi mendekati hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia. Hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong. Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang jangan beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Ayat 30 kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi berkatalah ibu anak itu, dan demi hidupmu sendiri, apa yang keras? Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Ini adalah langkah-langkah iman. Kalau saudaraku sudah sering membaca ayat ini, saudaraku pasti tahu bahwa kemudian kisah ini berujung manis. Karena wanita ini telah melakukan serangkaian tindakan iman yang kita baru saja baca bersama. Serangkaian tindakan iman, maka anak itu kemudian berbuah menjadi kesembuhan atau mujizat. Anak itu mati dan kemudian menjadi hidup lagi. Ya saudaraku, tindakan iman apa? Tadi kita baca saudaraku. Anak ini dibawa oleh ibunya kembali ke ruang atas, ke tempat abdi Allah itu. Dia merasa saya tidak meminta anak ini, tapi anak ini adalah karunia dari Tuhan. Jadi ketika wanita ini mengalami persoalan, tindakan iman dia apa? Dia pertama-tama dia membawa persoalannya kembali kepada Tuhan. Sesungguhnya saya yakin karena ayat ini sudah di awal dicatat, dia adalah wanita yang kaya. Apakah dia tidak mampu untuk dia pergi ke tabib? Saat itu enggak ada dokter ya, tabib sebutnya. Apakah dia, kalau namanya orang anaknya sudah mati, saudaraku kita membaca enak. Tapi kalau coba bayangin, posisi Anda, ibu-ibu dan saya di sini. Anak yang kita saudaraku sayangi, kita harapkan selama ini kemudian tiba-tiba mati. Gimana coba gambaran kita sebagai wanita? Saya pasti akan kalang kabut. Bapak ibu-ibu di sini pasti juga akan kalang kabut. Nangis mungkin gak karu-karuan. Jangan-jangan kita pasti akan salahin Tuhan. Aduh percuma ya aku ke gereja. Mungkin kita bisa bilang gitu. Percuma ayat selama ini aku beribadah apa yang aku dapat. Aku sudah support pekerjaan Tuhan. Aku sudah ikut melayani Tuhan. Aku sudah beri apa yang Tuhan mau. Aku memberi persepuluhan. Aku taat pada perintah Tuhan. Tapi apa yang aku dapati? Anakku mati. Sudah enggak gereja-gerejaan? Mungkin kita, sudah enggak ada ibadah? Sudah cukup? Kita mungkin marah, kita bisa seperti itu. Tapi wanita ini meskipun kaya, dia punya satu sikap iman yang baik. Kalau dia punya masalah, aku datang dan membawa persoalanku ke kaki Tuhan.
dia baringkan anak itu ke ke tempat tidur abdi Allah. Dan kemudian dia langsung OTW ke tempat Nabi Elisa di Gunung Karmel. Saudaraku, hari-hari ini kalau kita, saudaraku, kita mungkin berkaca kepada diri kita. Kalau kita punya masalah, lalu kita punya doi yang banyak ya, uang yang banyak. Kita itu mau lakukan apa? Pertama, kita lari kepada Tuhan. Kalau muda-muda orang biasanya lari kepada Tuhan. Atau biasanya paling sulit dia baru lari kepada Tuhan. Atau kalau kita kaya saudaraku, kita bisa segera jujuk ke dokter. Kita bisa, tapi wanita ini percaya benar saudaraku. Karena dia tahu bahwa sumber anak ini adalah anak berkat. Anak ini adalah karunia Tuhan. Jadi ketika aku mengalami masalah, apakah dalam keluargaku, apakah dalam hidupku, dengan anakku, aku akan bawa kepada Tuhan. Hari-hari ini orang cenderung suka datang kepada manusia. Kalau ada masalah kita akan jujuk mungkin kepada orang tua kita, kepada sesama kita. Tapi saya bersyukur karena wanita ini mengajarkan sesuatu. Biarpun kaya, aku tidak pernah bersandar pada kekayaanku. Tetapi aku terus bersandar kepada Tuhan. Coba kita baca Yeremia 17 ayat yang kelima. Ayat ini mengingatkan kita. Wanita ini tidak mau pergi kepada tabib atau kepada orang-orang pintar. Karena sudah mati dia merasa putus asa, dia udah kita bawa aja kepada dukun. Atau orang-orang istilah sekarang tuh paranormal ya. Tapi dia tidak. Karena ayat ini ada satu ayat yang menguatkan kita. Ayat ini berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya apa? Menjauh daripada Tuhan. Hari-hari ini kita diperhadapkan, kita mau mengandalkan manusia, atau kita mau mengandalkan sesama kita atau kekuatan kita sendiri. Tapi saya katakan, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, sedang kita sendiri nggak tahu seberapa usia kita. Sampai umur berapa kita dipercayakan Tuhan usia. Sampai seberapa lama kekayaan saya ini bisa terus. Sampai anak cucu bisa, kita nggak pernah tahu. Hari-hari ini orang-orang juga yang kaya pada kemudian tiba-tiba drop. Karena mereka salah menaruh investasi. Kemudian tiba-tiba saja nggak punya uang sama sekali. Dan kemudian tidak punya investasi apapun karena uangnya dipercayakan kepada investasi yang salah. Ini sudah terjadi. Karena dia percaya kepada planning-planning manusia. Yang tidak mendatangkan apa-apa kecuali kerugian. Tapi orang bisa percaya. Dan kemudian kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri seberapa saudaraku. Pada suatu hari kita nggak tahu tiba-tiba kita bisa sakit. Saya tidak tahu tiba-tiba Tuhan izinkan dalam hidup saya alami patah kaki. Bapak Ibu Saudara tahu kan saya 5 bulan patah kaki dan kemudian diam saja. Saya nggak pernah tahu, tapi saya yakin ada rancangan Tuhan di balik semuanya itu. Nah kalau kita saudaraku mengandalkan kekuatan kita, kita akan sia-sia. Karena ayat itu selanjutnya berkata. Ayat 6. Yeremia 17 ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kalau orang mengandalkan sesamanya manusia. Minta advice, minta petunjuk dari sesamanya kadang-kadang menyesatkan saudaraku. Justru kita tidak akan pernah mengalami datangnya keadaan baik. Karena mungkin kita salah advice dari orang. Kita salah memakai kekuatan. Orang kita menganggap orang itu lebih kaya, lebih mampu daripada kita, ternyata kemudian kita dikecewakan. Tetapi ayat yang ke-7 berkata, kita baca bersama-sama, 2-3, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan wanita ini memilih untuk dia ke ayat 7. Dia mengandalkan Tuhan, karena itu ketika anaknya mengalami masalah. Dia datang, dia bukan lari ujuk-ujuk ke rumah sakit mungkin. Atau ke tabib, dia langsung kepada Tuhan. Dia langsung jujukannya kepada Tuhan. Inilah yang kemudian membawa dia kepada pintu mujizat.
Hari-hari ini kita mau apa? Kalau kita mau andalkan kekuatan kita, kita akan hancur, cur, kita akan ludes, des, habis, bis. Saya katakan, tidak ada sesama saudaraku yang bisa dipercayai. Kalau ada yang kita bisa percayai, hanya Tuhan. Mengapa kita tidak mulai hidup mengandalkan Tuhan? Nomor satu, langkah iman atau tindakan iman selanjutnya yang dilakukan oleh wanita Sunem ini supaya anaknya saudaraku mengalami mujizat Tuhan yang mati menjadi bangkit. Apa saudaraku? Kedua, dan kalau kita punya masalah seperti wanita Sunem ini, saudaraku, mungkin kita alami masalah kematian, tapi bukan kematian anak. Tapi kematian yang lain. Kematian dalam hubungan kita dengan keluarga kita. Dengan suami kita, istri kita. Mungkin dalam bisnis kita. Dengan partner usaha kita. Dalam studi kita, mungkin kita mengalami kematian dalam tanda kutip. Hari-hari ini apa? Percaya, pertama tadi kalau kita sudah datang kepada Tuhan, aku sudah berdoa. Aku sudah bawa loh masalahku kepada Tuhan. Tapi itu belum selesai. Karena kita akan mencontoh tindakan iman kedua dari wanita Sunem ini. Yang pertama tadi kita sudah baca, tindakan iman adalah dia selalu memperkatakan perkataan iman. Ketika suaminya tanya, loh kamu mau kemana? Dia izin kepada suaminya, Pak aku mau pergi ya kepada abdi Allah dan aku langsung balik pulang Pak. Loh, lalu dia berkata ada satu ayat yang tadi kita baca bersama-sama, dia menenangkan hati suaminya. Suaminya kan bilang, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Kenapa kamu kok mengunjungi abdi Allah? Suaminya tidak diberitahu kalau anaknya sudah meninggal. Dia cuma berkata apa kepada suaminya? Ibu-ibu bisa katakan ini dengan keras. Kalau kita lagi alami masalah, ibu-ibu bisa nggak katakan ini kepada suaminya? Baca bersama sekali lagi, 2, 3. Jangan khawatir, Pak, jangan khawatir. Anak sudah mati, masih dibilang jangan khawatir. Ini saudaraku kalau kita pikir, ibu ini ya. Mungkin kita sendiri kalau saudaraku alami, saya ingin memposisikan diri saya sebagai wanita Sunem. Kalau saya itu terjadi pada anak saya, ini air mata sudah nggak karu-karuan, saudara, nggak tahu gimana. Saudaraku, tapi wanita ini kuat. Ini refleksi dari imannya yang begitu besar. Papa, jangan khawatir. Saya, Alkitab ini ingin menyeberangkan sesuatu yang menguatkan buat kita pagi ini. Bapak, Ibu, saudaraku, papa bisa berkata kepada istrinya, Ma, meskipun saldo kita tinggal sedikit, Ma, jangan khawatir. Tepuk pundak istri Anda dan ajak berdoa. Ma, jangan khawatir. Itu perkataan iman, saudaraku. Ini bukan ngawur. Karena wanita ini percaya adalah sesuai Ibrani 11 ayat pertama, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan untuk terjadi. Dan sekaligus dia adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kalau hari ini saya belum melihat anak saya bangkit hidup, saya melihat anak mati, tetapi iman saya menuntut anak saya hidup. Iman saya mengharapkan anakku hidup kembali, bangkit kembali. Karena itu perkataan kita akan memproyeksikan masa depan kita. Kata-kata iman kita akan membentuk masa depan kita, menciptakan masa depan kita. Jadi kalau Bapak Ibu saudaraku sakit apapun katakan, terima kasih Bapak, aku sudah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah sembuh. Bukankah itu juga yang dialami oleh Ibu Eli? Selalu Ibu Eli berdoa dan memberkati hidupnya sendiri. Meskipun Ibu Eli juga mengalami sesuatu. Tetapi Ibu Eli kerap mengucapkan kata-kata berkat untuk dirinya sendiri. Kita sebagai orang percaya, kita harus memproyeksikan masa depan apa sih yang kita ingin di depan kita. Anda perkatakan kata-kata iman yang akan kondusif. Yang kemudian akan mengarahkan masa depan Anda ke situ. Karena itu iman itu adalah dasar plus buktinya. Padahal belum terlihat. Tapi itulah yang Anda harus katakan. Jadi Bapak Ibu Saudara,
kalau hari-hari ini diadakan mungkin kita mengalami banyak masalah. Kita harus berkata, saudaraku, terima kasih Tuhan. Mungkin aku punya masalah yang besar, tapi aku bersyukur karena aku punya Allah yang lebih besar daripada semua masalahku. Kita harus menguatkan istri kita. Suami-suami kuatkan istri Anda. Sehingga kalau istri Anda mendengar kata-kata iman, saudaraku, istri Anda nggak akan ngomel, diem langsung. Begitu suaminya mendengar, "Pak, jangan khawatir," papanya diem, papanya kembali kerja. Gak pernah tahu bahwa anak itu sudah mati. Papanya tenang, tenang apa bingung? Papanya tenang, karena mama sudah bilang, "Pak, jangan khawatir," kata-kata iman. Berarti saya memberkati keadaan saya juga tidak perlu khawatir karena di situ Tuhan ada di masa lalu saya, ada di masa kini saya, dan masa depan saya. Dan saya percaya, karena itu wanita itu tidak pernah mengatakan anakku mati. Karena dalam pandangan iman dia, proyeksi iman dia, anakku hidup. Anakku hidup. Hari-hari ini apa saudaraku? Saudaraku mengalami kematian apa? Itu yang saudaraku coba bangkitkan. Saudaraku harus berkata, "Pak, jangan khawatir. Mama, jangan khawatir. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang hidup. Pak, ayo bangun kembali semangat kita, Pak." Baca firman Tuhan setiap hari. Berdoalah bersama-sama. Saya selalu menyarankan Bapak Ibu Saudara yang suami-suami tolong dibimbing keluarganya untuk bersekutu dengan Tuhan saat teduh bersama-sama. Tolong ajak, "Ma, ayo Ma, berapa lama kita ini harus mengalami kejadian seperti ini? Ayo Pak, kita mulai lagi rumah tangga kita bersama dengan Tuhan. Karena satu gini, satu punya sikap seperti itu. Kita nggak ada tuntunan kontrol dari Tuhan. Padahal kita cuma punya satu standar yang sama, yaitu firman Tuhan. Nih, kalau kami sudah di hadapan firman Tuhan, saudaraku, nggak ada yang berani sombong. Benar, saudaraku. Kalau kami baca Alkitab di rumah itu, kami perkatakannya bergantian. 2 ayat, atau 5 ayat bersamaan kita berkatakan. Jadi kita nggak ada yang sombong karena orang tua juga ditegur Tuhan dan plus anak-anak juga ditegur Tuhan. Lalu kita ngomong, kita dapat berkat apa ya hari ini dari firman Tuhan? Lalu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Iya ya, firman Tuhan ini luar biasa. Ayo, kita akan setiap hari itu kita seperti di-charge gitu ya. Dibangun semangat kita dan hari-hari ini di mana papa-papa yang seperti itu? Kita bisa membaca berita online gak ada selesainya, saudaraku, betul? Semua sekarang tuntutannya, semua sejak internet. Dan tetapi saudaraku, hari-hari gini kapan kita mau membangunkan iman keluarga kita kalau tidak sekarang? Bapak-bapak kumpulkan anak-anak semua, istri, harus komit. Kita harus punya waktu bersama dengan Tuhan. Mari kita baca Alkitab bersama-sama. Kalau kami 2 pasal terus ditutup Mazmur, bisa lebih dari itu. Tapi itu diperkatakan kemudian kami mendapat kekuatan. Jadi enggak ada yang sombong nih orang tua. Oh, anak taatilah orang tua. Tapi kami sendiri juga malu ketika kami dikoreksi oleh firman Tuhan. Jadi enggak ada yang sombong di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu pingin kata-katanya didengar oleh anak, ajak anak-anak untuk bersaat teduh bersama, berdoa bersama-sama. Jadi kalau kami berdoa juga selalu bergantian, enggak papa terus, enggak mama terus, tapi semua anggota keluarga berdoa. Akhirnya kita sadar, ini kebutuhanku ini Ma, kita berdoa bersama-sama. Lalu iman dibangun. Kedua, saudaraku, kata-kata positif saya ingin bacakan di Amsal sebentar, Amsal pasal yang ke Amsal 12 ayat 25. Tadi ibu itu berkata, wanita Sunam itu berkata jangan khawatir. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Kekhawatiran dalam hati itu apa? Membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan. Pa, jangan khawatir. Itu perkataan yang menggembirakan loh. Nak, jangan khawatir. Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhanmu. Itu yang saya katakan pada anak-anak saya. Kamu perlu apa? Catat Dev, Karen. Perlu ini Mil, cetring saya cuma gitu. Mereka tahu yang dipakai adalah kalkulator iman. Sedang di sini tidak ada
kalkulator iman, iman saya berjalan. Dan saya yakin bahwa semua kebutuhan saya sudah dihandle oleh Tuhan. Saya percaya, saya selalu katakan tenang, saudara. Kita cuma serahkan semua kebutuhan kami itu kepada Tuhan. Kami cuma serahkan saja. Seperti wanita tadi, kalau ada masalah dikembalikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber pertolongan. Kedua, perkatakan kata iman, jangan khawatir. Kalau kata-kata itu kemudian akan membangun. Oh iya ya, ngapain aku khawatir? Aku punya Allah yang besar. Ini, kalau orang suka khawatir, saudaraku, biar mudah, saudaraku. Katanya bungkuk secara, dia punya kekuatan. Alah, wes males aku kerja, aku sudah ngelamar sini. Kalau Anda baca firman Tuhan setiap hari akan selalu ada harapan. Akan selalu timbul pengharapan, sukacita, kekuatan. Itu seperti satu energi kehidupan dalam hidup Anda. Dan Anda tidak akan pernah bingung dan khawatir. Karena firman Tuhan, setiap Anda butuh, firman Tuhan akan memberi Anda kekuatan. Mulailah selalu memperkatakan perkataan positif. Perkataan iman. Kedua, perkataan positif yang kita tahu tadi yang apa? Selamatkah? Dari jauh, Bapak. Nabi Elisa tanya, selamatkah anakmu? Selamatkah suami? Jawabnya dia apa? Selamat. Padahal iman itu bertentangan dengan kenyataan. Wanita ini sedang menciptakan sebuah kehidupan. Sebuah harapan baru untuk anaknya. Selamat. Padahal mati, Bapak Ibu Saudara. Mati. Si nabi ini belum karena Tuhan sengaja menyembunyikan, tidak diberitahukan kepada hamba Tuhan. Baru setelah itu dia ngelosor ke kakinya, nabi. Bahasa air mata itu lebih kuat, saudaraku, dari bahasa verbal. Ada bahasa yang satu yang namanya bahasa kalbu. Itu bahasa air mata. Ketika saudaraku datang ke kaki Tuhan dan ada air mata yang saudaraku, Tuhan, aku udah gak kuat. Lalu air mata itu netes terus, saudaraku. Tuhan itu ngeh, saudaraku. Dengan bahasa kalbu, bahasa hati, saudaraku. Jadi kalau saudaraku datang kepada Tuhan juga, saya sarankan saudaraku, selain saudaraku perkatakan perkataan ini. Kalau saudaraku sudah suntuk, sumpah, jangan ambil keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena iblis berkata, bunuh diri. Kamu bisa cepat selesai masalah, bunuh diri. Saya kaget, ada seorang jemaat Shekina yang waktu itu datang, kemudian saya berkata, hari-hari ini iblis menanamkan rasa kekhawatiran, ketakutan, penyesalan, dan dia akan kemudian menggiring Anda cuma pada satu kesimpulan, tidak ada jalan. Dan kemudian iblis akan berkata, bunuh diri. Selesai. Tidak ada surga bagi orang yang bunuh diri, maaf saudaraku. Dan jemaat kita, salah seorang jemaat kita berkata, ibunya iya benar Bu. Nangislah ibunya, anaknya juga nangis. Karena istrinya meninggalkan dia saat sudah dibawa, ditinggal. Bahasa air matanya keluar terus. Iya benar Bu, dia sudah di atas, sudah mau di jemuran, sudah mau menjatuhkan ibunya. Tuhan tolong saudara, sehingga ibunya merangkul dia dan kemudian tidak jadi bunuh diri. Kamu jangan seperti itu, ibunya berkata. Ibu-ibu selalu doakan anak-anak saudara, suami saudara. Pasangan Anda tolong semua, karena kita nggak pernah tahu betapa beratnya beban pemikiran suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan mereka cuma mengambil keputusan singkat atas dasar bisikan iblis yang tidak punya dasar sama sekali, tidak punya kemudian dia ingin mengambil, saudaraku, kebahagiaan kita. Dan itu saja yang dia bisa sampaikan, dan ketika Anda berada pada masa-masa rentan Anda akan ambil kata-kata itu dan melakukan sesuatu. Saya katakan kita nggak bisa ketemu di sorga. Dan Tuhan tidak bisa menyelamatkan Anda. Karena Anda sudah mengambil keputusan di luar kehendak Allah. Saya katakan Anda harus kuat, Bapak Ibu Saudara. Benar? Masa pandemi jangan mengambil keputusan sendiri dan mengakhiri hidup. Jangan khawatir. Dua, ketika selamat. Karena dia mau anaknya selamat. Dan kata-kata ketiga. Meskipun anaknya mati, kemudian Elisa tadi berkata, Gehazi kamu pergi dulu.
nanti kami akan menyusul, aku akan menyusul. Maksudnya cuma cukup Gehazi aja. Tapi wanita ini berkata tidak. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan apa? Meninggalkan engkau. Di sini Nabi Elisa ini, dia percaya adalah sebagai gambaran dari Allah sendiri. Hari-hari ini ketika Anda alami persoalan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak ada yang lepas dari persoalan. Apakah ekonomi, persoalan keluarga, merembetnya kemana-mana. Ke persoalan keluarga, suami istri jadi bertengkar, anak orang tua jadi bertengkar. Semua bisa jadi kacau karena pandemi ini. Dan itu yang disukain iblis. Bunuh diri, ayo bunuh diri. Penuh tuh neraka. Hampir saya selalu dengar ada bunuh diri. Tapi saya berkata ini bukan untuk mendorong Anda bunuh diri, tidak. Tapi saya katakan di dalam Yesus selalu ada yang pasti, ada jalan keluar. Jangan ambil keputusan sendiri. Dan lalu berkata, Tuhan kalau kita kembali ke ayat ini tadi berkata, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Ada banyak orang di masa ini yang kemudian dalam kesusahan hidupnya dia berkata, gak gereja-gerejaan, gak ibadah-ibadan, gak jadi orang Kristen, beres. Karena Tuhan sudah meninggalkan saya. Percuma saya dikasih anak kemudian hari ini anakku mati. Tapi wanita ini berkata tidak, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Dalam arti dia punya iman, aku sekali Yesus tetap Yesus. Itu yang dia mau katakan, aku akan percaya kepada Allah. Aku tidak akan meninggalkan Allah sekalipun anakku mati. Atau aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Apapun masalah yang aku hadapi saat ini. Hari-hari ini saudaraku, Anda punya komit gak seperti itu? Aku mau, apapun masalah yang terjadi dalam hidupku, aku tidak akan meninggalkan Yesus. Wanita itu, aku tidak akan meninggalkanmu. Sebab dia tidak mau melepaskan nabi ini yang adalah gambaran dari Tuhan. Dia percaya, kalau nabi ini yang menubuatkan anak ini ada, nabi ini juga harus bertanggung jawab. Dan kita percaya saudaraku, kalau Tuhan sudah membuat kita ada sampai saat ini, memberi kita kesehatan. Kalau ada masalah apa-apa saudaraku, kita larinya kepada Tuhan. Kita perkatakan kata-kata positif dan jangan pernah tinggalkan Tuhan di masa pandemi. Amin. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, dan kemudian apa yang terjadi? Elisa datang dan Elisa dikatakan, bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Kalau punya iman tuh yang kekeh seperti ini saudaraku. Jangan kita sudah kena masalah dikit sudah, kita ninggalin Tuhan males jadi orang Kristen. Kita belum melakukan yang terbaik, kita ngapain kita tinggalkan Tuhan. Justru di luar Tuhan tidak ada harapan yang pasti. Hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Ayo kita lari mendekat kepada Tuhan. Suami-suami ayo rangkul istri dan anak-anak. Ayo nak, kita baca Alkitab bersama-sama yuk. Kita beroleh kekuatan dari Tuhan yuk. Ayo sediakan waktu. Kalau anak kita ngantuk, saat teduh itu saudaraku di kamar anak aja. Sampai dia mendengar, belajar, mendoakan setiap kebutuhan juga. Oke, saudaraku. Hari ini ingin diseberangkan dan kemudian apa yang terjadi setelah Elisa, saya akan bacakan bahwa Elisa ayat 32, dan ketika Elisa masuk ke rumah ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Yang dikatakan selamat ternyata sudah mati. Dan kemudian Elisa melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk Tuhan yang diilhamkan Tuhan kepada dia. Dia membaringkan tubuh di atas anak itu, ya. Di atas anak itu, hidungnya di atas hidungnya. Wajahnya di atas wajahnya anak itu yang mati, sehingga anak itu menjadi panas badannya. Dan kemudian dia jalan ke rumah, ke sana, ke sini. Lalu dia membaringkan diri lagi di atas anak itu, dia transfer energi. Karena di dalam Nabi Elisa ada roh kehidupan. Ini yang sedang ditransfer oleh Nabi Elisa. Selain iman dari ibunya, Tuhan memakai nabinya untuk saudaraku, untuk melakukan mujizat kesembuhan. Dan memang kemudian yang terjadi adalah saudaraku di ayat yang ke-35. Ya. Ayat 34, lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu.
serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu, dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu, ayat 35, ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana, sekali ke sini. Kemudian meniarap pula ia di atas anak itu. Maka apa? Bersinlah anak itu sampai 7 kali dan membuka matanya. Kehidupan, kesembuhan, mujizat, pertolongan Allah dialami. Hari-hari ini mungkin ada ibu-ibu yang sedang bergumul. Kita tahu dah kalau ibu-ibu itu apapun aja akan dilakukan, betul nggak saudaraku? Atau mungkin kita sudah menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Tapi kita belum memperkatakan perkataan iman kita. Iman itu datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Kalau kita tidak dengar dari firman Tuhan, pertanyaannya adalah, Bu, saya mau memperkatakan perkataan iman. Tapi pertanyaan penting, kita tuh punya muatan iman gak di dalam kita, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita gak punya muatan iman, kita mau ngomong perkataan iman, ya gak bisa jadi, saudaraku. Gak bisa. Supaya Anda punya muatan iman, Anda harus suka membaca firman Tuhan yang isinya akan memberikan kepada kita muatan iman dan kehidupan dan kebenaran di sini. Kalau Anda nggak baca Alkitab, tidak suka datang berdoa, tidak suka mendengar firman Tuhan, tidak suka memuji Tuhan, tidak suka berdoa, tidak suka ibadah. Nah, saudaraku dapat imannya dari mana meskipun orang itu namanya iman, iman itu nggak bisa dibeli. Iman itu setelah kita diberi anugerah keselamatan oleh Tuhan, kita harus menjalankan tanggung jawab keselamatan kita dengan takut dan gentar. Setiap hari, bahkan Alkitab dibaca, direnungkan, lalu kita praktekkan. Kalau enggak gitu iman saudaraku mati. Karena itu mulai hari ini ketika saudaraku pulang, perkatakan selalu perkataan iman. Itu adalah perkataan positif, itu pasti menggembirakan. Nanti saudaraku pulang ke rumah bilang, "Pa, puji Tuhan, Ma, aku udah sembuh." Padahal kakinya masih sakit mungkin ya. Selalu katakan itu, saya sakit itu. Kalau enggak sini saudaraku, ini lama saudaraku lama. Saya cuma bilang selalu saudaraku, ya saya usaha juga saudaraku. Kadang suami saya sudah sering micet, saya bilang ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, saya selalu katakan, Bapak terima kasih saya sudah sembuh. Saya cuma selalu ngomong gitu, Bapak terima kasih saya sudah sembuh. Sakit, saya selalu bilang, Bapak terima kasih saya sudah sembuh. Itu saja yang saya katakan. Tapi memang keyakinan saya selalu begitu. Saya selalu mengucap syukur, Bapak terima kasih saya sudah sembuh. Ya sembuhlah saudaraku. Jadi ini yang kita mau katakan hari-hari ini. Apa yang terjadi saudaraku? Jangan terpengaruh oleh keadaan. Tapi apa saudaraku? Kita memberkati keadaan. Supaya seperti terjadi seperti yang saudaraku harapkan. Kalau hari-hari ini mungkin bisnis Anda enggak jalan. Berkati, terima kasih Bapak. Keluargaku diberkati, usahaku diberkati, anak-anakku diberkati, hubunganku diberkati. Amin. Kita mau mengatakan hari ini kepada Tuhan. Amin. Perkatakan kata-kata positif hari ini. Buang jauh-jauh kata-kata komplain. Amin. Tidak ada komplain. Makanya saya selalu katakan, iya, udah. Ya. Saya katakan pada suami saya, kadang suami saya keceprot ngomong, saya bilang, Pak, perkatakan kata-kata positif. Hati-hati. Keceprot lagi kadang, tapi kemudian suami saya ingat. Dan saya juga akan ingat, oh iya, saya jangan-jangan keceprot ya ngomongnya. Kita harus seperti itu saudaraku. Kalau kita sudah kalau kita mengatakan hal yang buruk juga yang akan terjadi. Kita harus memberkati dengan kata-kata positif. Dengan kata-kata iman yang membawa perubahan di masa depan. Kita mau alami mujizat Tuhan saudaraku. Amin. Perkatakan selalu kata-kata iman. Mulai hari ini saudaraku pulang, perkatakan kata-kata iman. Kiranya kita semua diberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan pada gembala. Terima kasih. Jadi
kasih kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam situasi seperti ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami. Seperti seorang ibu ini yang kehilangan anak satu-satunya. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Engkau sanggup menolong kami, bahkan membangkitkan yang mati. Apatah lagi hanya keperluan kami sehari-hari, keuangan, kesehatan, sandang pangan dan sebagainya. Tuhan sanggup menolong kami. Dia dahsyat dan luar biasa. Berkati umat-Mu ini Tuhan. Tolong mereka cabut, angkat segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kebimbangan. Kami tolak di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekarang saudara mengangkat tangan dan terimalah berkat dari Bapa kita yang baik di surga, yang bahkan memberikan putranya yang tunggal. Apatah lagi hanya keperluan kebutuhan saudara. Dia sanggup memberikan lebih daripada yang saudara doakan, saudara mintakan. Percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih kemurahan dari Bapa kita, anugerah keselamatan dan persekutuan, penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus sertai kita semua saat ini sampai Maranatha, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, kita sedang membangun rumah doa di Pastori. Kalau saudara tergerak memberi bantuan, di depan sana ada kotaknya. Selamat pagi, Tuhan berkati.